Ditilang 14 ditilang bagian awal di mana Mak? Di Pemantuan. Ya. Dia ada barangnya. Mari ada dia. Di sini mau sini. Makasih. Dapat dia dapat. Minta sih jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dalam mewujudkan pendidikan berkarakter di Purwakarta, salah satu yang dilakukan Kang Dedi adalah dengan cara melarang anak-anak sekolah mengendarai sepeda motor ke sekolah ataupun ketika dia berada di rumah. Dalam pandangan beliau waktu itu, karena motor itu menjadi pemicu anak-anak untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Banyak ekses yang ditimbulkan. Misalnya ketika dia pulang ke sekolah, pulang dari sekolah, yaitu tidak langsung pulang tapi main kemana-mana. Kemudian banyak meminta uang boros kepada orang tua karena untuk beli bensin, kemudian untuk main seperti itu. Dan kebanyakan anak-anak sekolah ini tidak mempunyai surat izin mengemudi. Mereka dibiasakan melanggar aturan, maka harapannya adalah bahwa anak-anak harus bisa tertib aturan. Kalau dibiarkan melanggar aturan, maka nanti kesananya setelah besar, setelah tua juga terbiasa melanggar aturan. Nah, hal-hal seperti ini ingin dicegah, dimitigasi oleh Kang Dedi, Bupati waktu itu, dan kemudian beliau sangat konsen selalu menggandeng Polri, menggandeng Satpol PP dan Dishub untuk menertibkan anak yang bawa motor ke sekolah. Terjun langsung, dan salah satunya ini yang dapat kita saksikan melalui video ini 2016. Beliau terjun, saya temani waktu itu karena saya waktu itu menjadi sekretaris dinas, dan saya ikut terjun langsung pada saat itu ke SMA N1 Jatiluhur karena SMA waktu itu masih di bawah kewenangan pemerintah Kabupaten Purwakarta. Dan kebanyakan anak-anak ini yang bawa motor adalah anak-anak SMA dan SMK. Maka hari ini pun saya menginginkan bahwa anak-anak SMP itu dilarang untuk membawa motor ke sekolah. Dan hal ini juga akan terus saya upayakan untuk menjadi kebijakan, khususnya yang di bawah kewenangan saya di tingkat SMP. Maka saya kemarin waktu menemukan Rifan, ya seperti itulah adanya, bahwa anak-anak ketika pegang motor ya profilnya persis kayak Revan, gak betah di rumah, main, balapan, celaka. Ya kalau udah celaka kan orang tuanya yang rugi gitu. Makanya ini harus menjadi komitmen bersama antara sekolah, orang tua, dan aparat yang berwenang. Dan setelah itu Kang Dedi juga langsung pergi ke banjir, ke korban banjir di Karawang, dan membantu masyarakat di Karawang waktu itu yang terkena bencana banjir. Dan itulah Kang Dedi. Keunikan Kang Dedi itu ya membawa dari masyarakat dan seperti bukan seorang bupati. Kita saksikan rekam jejak 2016. Ditilang 14 ditilang bagian awal di mana Mak? Di Pemantuan. Oke Pak, Tadi izin Pak udah saya operasi juga. ditilang aja semuanya. Gimana? Gimana? Ayo tuh haji ke mana-mana.
Sekolah-sekolahnya mana? Di luar di mana? Sebagai warga bidang. Ya mangga. Kan mana perintah baru. Tadi di bulan Ada salah ya. Aturan mana motornya? Yang dalam. Diam. Masuk Taruna. Sini. Jangan. Apa nama belakang sekolah ya? Tadi parkir mobil Padudai ke sini terus. Sekolah ya. Sebelah sekolah sana, Pak. Sana, Pak. Iya. Sekolah mana? Sebelah sekolah. Saya berasa sekolah. Oh. Iya, itu selesai mana? Iya, Bulan 11 tahun. 88 Kabogoh boga. Tajan Pak. Keren. Jadi temaha helm, bawa SIM. Mana yang seberapa tilang? Dan Kapolsek pun meminta untuk melakukan apel lagi, pembinaan lagi. Jadi hari ini kami melakukan 2 kali apel. Tadi jam 6 adalah melaksanakan instruksi Bapak Bupati tentang 3 hal itu, yang pentingnya adalah larangan membawa motor. Dan kemudian pihak kepolisian pun supaya lebih kuat katanya Bu, kita pun akan mengumpulkan anak-anak kembali supaya anak-anak lebih memperhatikan gitu. Karena ini adalah data-data yang sudah masuk ke kepolisian ini tadi, sudah ditindaklanjuti oleh kepolisian. Jadi kami tidak kaget ada motor ini karena memang tadi sudah ditindaklanjuti. Terima Suratnya SMS dari kepala sekolah semalam. Surat edaran belum Kalau surat edaran mah belum, yang secara tertulis di atas kertas saya belum. Saya menerima perintah itu lewat SMS dari kepala sekolah. Kemudian kepala sekolahnya sedang berdinas di sana katanya di Cianjur. Melarang anak membawa motor sudah disosialisasikan, bahkan Bapak Kapolsek berserta jajarannya itu pernah juga merazia seperti ini. Pernah. Saya ke siswaan Pak. Iya. Ya. Nama saya Eli Ruslia. Eli Ruslia. Kapolsek berserta jajarannya itu merazia itu bukan yang pertama, bukan. Sering sekali. Berarti anak-anaknya bandel ya? Iya, ini maaf aja ya, anak yang misalkan barusan gitu ya. Emang ini anak yang bermasalah gitu. Yang kelas 1-nya itu. Jadi kalau Bapak Bupati memberi suruh kami memberi SP1 itu sebenarnya udah SP di atas materai itu sebenarnya. Itu SP-nya udah tingkat tinggi sebenarnya itu. Iya, Kenapa masih dinaikin Bu kalau kayak gitu? Ya karena memang kami masih punya toleransi dengan harapan anak di kelas 2 bisa berubah gitu loh. Gitu. Tapi kalau misalkan tidak berubah ya kami dengan terpaksa kami harus mengembalikan proses pendidikan anak tersebut kepada orang tuanya kalau memang kami sudah tidak bisa lagi menangani anak tersebut. Kami senantiasa melaksanakan itu walaupun dengan berat hati ya. Tapi kan daripada anak ini terus-terusan bermasalah, terus-terusan tidak ada efek jerah ya apa boleh buat. Sudah melakukan himbauan kepada seluruh siswa gitu ya ke sekolah-sekolah, bahkan juga berikut Babin Kamtibmas juga dari Polsek Jatiluhur ini sudah menyampaikan kepada orang tua murid tersebut agar tidak lagi membawa kendaraan ke sekolah karena mungkin jarak sekolah dengan rumah mereka yang agak jauh, itulah mungkin kendala bagi orang tua, bagi siswa itu sendiri. Terpaksa mungkin mereka tetap masih membawa kendaraan ke sekolah. Tapi bagaimanapun tetap tidak dibenarkan ya? Ya, tetap. Apa yang terjadi? Kalau untuk kejadian untuk di kami ini belum terlalu ini ya. Namun kami sudah berupaya untuk melakukan razia-razia di jalan, itu sudah jelas pasti ke sekolah-sekolah. Semua sekolah sudah kami razziai dari Polsek ataupun dari Polres Purwakartanya. Tapi masih ada yang sembunyi-sembunyi. Nah ini terbuktinya seperti ini, masih ada yang bersembunyi di sekitar sekolah ini. Ini mungkin salah satunya tempat ini berarti 2 kali hari ini. Tadi pagi. Kalau ini dititipkan atau ada lahan kosong? Ini kalau menurut keterangan dari anak sekolah itu tadi cuma menyimpan saja yang dekat dengan sekolahnya. Tidak ada penitipan kepada masyarakat, tidak ada, cuma disimpan saja yang dekat ke sekolahnya yang menurut mereka aman seperti itu. Tanpa ada pungutan parkir.
Razia ini akan dilakukan kontinu, Pak. Dan ini juga sudah merupakan suatu program bagi kami dari kepolisian. Berikut juga dengan Bapak Bupati Purwakarta ini melaksanakannya setiap hari ke sekolah-sekolah. Tidak di sekolah ya, di jalan umum. Kami melakukan razia operasi. Ini 14 kendaraan. Itu bermacam-macam pelanggaran. Ada yang tidak dilengkapi dengan STNK-nya, belum memiliki SIM, tidak menggunakan helm, ya. Bermacam-macam pelanggaran yang kami temukan di sini. Tapi kalau yang di sini 14 ya, Bang? 14 kendaraan, 14 unit. Sip. Ayo nocen tong sini. Ayo enggak. Kang ayo, tong sini Keramikan. Anu di mana? Ayo kita. Bos pian. Lanjut. Bos pian. Masih gawe enak. Ini kan dia milim sama. Bu, punten ngalangkung. Ayo ada yang ada. Bagaimana pada bikin nasi padang? Terus nyiptakin anak ya, kita lihat. Ini kan biasa ini biasa. Banyak kering. Biasa diangkat, dikeruk di lebetan 3 meter, 4 meter, agar pimpinan yang aman. Di sini kalau dipagar supaya aman. Di situ tahu dibikin danau, dia bisa nampung air sekian ribu kubik. Nah itu kan acai nutid itu bisa turun ke dia, dibikin ke dia turun. Dia bisa ini dibikin lebih rendah. Dia bisa bernampung. Kan dia salah satu faktor cai meluap kan cai masuk ke dia, jadi handap naik kalau balik ke dia. Gempor-awa. Gang Lotus. Saya nggak bisa ke situ, harus paripurna DPRD, anggaran sekarang harus balik lagi. Abdi mah kabujang, kada paripurna makan kada bupati. Abdi di dia Tanjung Pura, tas ningali di dia teh aya danau. Danau na teh ageng ieu tiasa danau na dikeruk diangkat eceng gondok. Nah diperdalam 3 meter lagi ke dalam, ieu bisa nyelesaikan banjir. Dalam pandangan abdi nu teu ngerti teknis. Gitu. Iya sih abdi aya yang kudu dianggarkeun itu. Nih teh, kan salah satu penyebab kelemahan banjir itu di mana-mana. Itu tidak bisa memanfaatkan danau. Ini kan berapa hektar nih? Ini ada 30 hektar. Lebih 10 hektar sama juga. 10 hektar ya? 5 hektar minimal. Ini kan dikeruk, tinggal dikeruk, kedalamannya di 10 meteran. Itu nanti di ini posisinya bawah itu bisa naik airnya di sini cerat turun. Balik ya. Ini juga situ memang tetap harus relokasi. Pak,
Tukang badminton. Anu dihanapnya. Ya, nya. Awas. Gimana deh masyarakat ngumpulna? Ayo, ayo. Tahun soalnya. Ini kadeki. Bang Tacan. Lu, Pak. Tacan, Tacan mana? Mana Tacan? Ini Bapak. Sok. Pak. Kayak di mobil. Nah. Wes dahar itu jeung daging ayam dia lah. Lembur kuning. Saya cuma pinggir kali Pak, pinggir kalinya. Jadi Kan di Bogor. Ya maksudnya ini Pak nanya ini masalah sini. Enggak. Nanti saya kasih tahu kalau jadi gini lah. Sampai hari ini air di Jatiluhur masih normal. Maksudnya kan masyarakat pengen pulang Pak. Iya. Kalau memang udah aman pulang gitu Pak. Ya posisinya air di Citarum masih normal. Karena apa? Karena limpahan air dari Ciratangnya masih normal. Tapi kan yang dari Saguri udah nggak normal. Iya karena perlu sih Pak. Nah sebenarnya di Ciratangnya masih bisa yang baik. Nanti kan kalau masih ada pemberitahuan kalau di Ciratangnya nggak terkendali masih turun. Kalau ini kan lebih banyak disebabkan oleh air yang sekitar. Ya, kenapa air yang sekitar masih kuat? Karena kantong airnya kan nggak ada. Nanti akan buka lagi tolong di Nggak dibuka sampai sekarang. Jadi buka sekarang udah cek. Ini saya bawa wartawan semua kemarin. Kan ada di Facebook saya tuh. Saya paparin ininya grafik dari komputernya itu. Jadi air yang di Purwakarta yang Cikau masih normal, bisa dibuktikan dengan di Purwakarta nggak banjir. Yang dekat Cikau itu nggak banjir. Artinya nggak ada problem dengan air. Berarti ini air yang di sekitar sini yang masuk karena kantong airnya mungkin nggak ada. Airnya jatuh nggak ada tempat. kalau dulu kan biasanya dari sana dari Jatiluhur kalau Nggak. Sampai hari ini Jatiluhur masih normal. Kayaknya 2010 kan. enggak kita kan 2020 kan Kemarin. Jadi di Jatiluhur tuh masih normal airnya. 450 meter kubik, tidak normal itu 900. Nah, tinggal perhitungannya adalah 450 meter kubik di sini sudah segini airnya, apa di sana nggak normal? Permasalahan air. Pak ini kasih Pak ya. Makanya kan sebelum saya kesini kemarin saya ke Jatiluhur dulu. Mana tenggino si wartawan nah? Saja mengaring